Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 2 ingin memaparkan artikel jurnal ilmiah penelitian eksperimental yang berjudul Pengaruh Penggunaan Media Animasi dalam Pembelajaran IPS terhadap Motivasi Belajar Siswa Kelas 4 SD Negeri Manuruki. Kami beranggotakan yang pertama Dika Avianti, NIM 1015, Sonia Pritin, NIM 1043, Arina Septianing Tias, NIM 4062, kemudian Vidila Laksita Dwi Anissa, NIM 1021, dan Laksmi Nasrohmaning Tiastiti, NIM 4018. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan proses pembelajaran yang menggunakan media animasi untuk mengetahui motivasi belajar siswa sebelum dan sesudah belajar IPS dalam menggunakan media animasi, untuk mengetahui pengaruh media animasi terhadap motivasi siswa dalam pembelajaran IPS. Dalam jurnal ini, masalah berupa proses pembelajaran ilmu pengetahuan sosial, di mana penggunaan media pembelajaran yang kurang interaktif dapat menyebabkan kurangnya motivasi dalam belajar. Proses pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di kelas 4 SD Negeri Manuruki Kecamatan Tamalate Kota Makassar, guru masih sangat minim dalam hal penggunaan media yang inovatif. Dalam proses pembelajaran banyak ditemui pelaksanaan pembelajaran yang masih kurang variatif, di mana siswa kurang aktif dan kurang termotivasi dalam belajar. Oleh karena itu, sebagai seorang guru dalam mengolah proses pembelajaran, diperkenankan menggunakan media pembelajaran yang interaktif sehingga dapat meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah eksperimen through experiment design. Jenis penelitian ini dipilih karena rancangan ini menerapkan prosedur random dalam assignment R pada para partisipan untuk dimasukkan ke dalam dua kelompok A dan B, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Sebelum perlakuan, kedua kelompok diberi tes angket motivasi belajar. Selanjutnya, dilaksanakan perlakuan penggunaan media animasi pembelajaran IPS pada kelompok eksperimen dan perlakuan pada penggunaan media buku dengan bantuan DLP atau display like proyektor dan laptop dalam pembelajaran IPS pada kelompok kontrol. Setelah perlakuan dilaksanakan, kedua kelompok diberi tes angket motivasi belajar siswa lagi. Dan hasil angket motivasi belajar sebelum dan sesudah perlakuan akan menjadi bahan perbandingan motivasi belajar siswa. Kemudian, teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah random sampling dengan wawancara, angket, dan observasi. Selanjutnya, populasi pada penelitian ini adalah siswa kelas 4 SD Negeri Manuruki tahun ajaran 2014-2015. Hasil dan pembahasan. Hasil. Pertama, gambaran penggunaan media animasi dalam pembelajaran IPS dilaksanakan dengan 3 tahapan, yaitu A. Perencanaan, mengidentifikasi kebutuhan dengan mewawancarai siswa. B. Pelaksanaan, dibagi menjadi 2, yaitu kegiatan awal dan kegiatan inti. Kegiatan awal, guru mempersiapkan kelas terlebih dahulu. Kemudian kegiatan inti, guru menjelaskan karakteristik media animasi, menjelaskan cara penggunaan media, dan memberikan materi. Kemudian guru membentuk kelompok beranggotakan 5 siswa dan berdiskusi. Dari hasil diskusi tersebut dipresentasikan di depan kelas dengan menggunakan media yang sudah disediakan. Kemudian siswa terlihat aktif dan senang dalam penggunaan media tersebut. Yang ketiga, evaluasi. Penggunaan media ini sangat berpengaruh signifikan terhadap hasil pembelajaran di kelas. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai hasil penelitian, yaitu gambaran motivasi belajar siswa. Di sini kita akan melihat perolehan nilai motivasi siswa di kelas kontrol dan eksperimen, yaitu sebelum diberikan tindakan dan sesudah diberikan tindakan, yaitu penggunaan media animasi. Bisa dilihat di sini,
ini adalah hasil distribusi frekuensi motivasi belajar antara sebelum diberikan tindakan dan sesudah diberikan tindakan. Untuk hasil motivasi belajar siswa sebelum diberikan tindakan, pada kedua kelompok antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen, keduanya tidak signifikan berbeda. Dari 15 siswa, kategori motivasi belajar yang sangat baik, pada interval 32 sampai 40 ada 5 siswa. Kategori baik dengan interval 34 sampai 30, maksud saya 24 sampai 31 ada 5 siswa. Kategori baik dengan interval 16 sampai 23 ada 5 siswa. Kategori sangat kurang dengan interval 8 sampai 15 dan 0 sampai 7 ada 0 siswa, artinya ada 0% siswa yang memiliki motivasi belajar sangat kurang. Kemudian setelah diberikan tindakan, yaitu pemberian media animasi, berikut hasil motivasi belajar siswa. Pada kelas kontrol dari 15 siswa, untuk kategori motivasi belajar sangat baik dengan interval 32 sampai 40 terdapat 10 siswa. Pada kategori baik dengan interval 24 sampai 31 ada 5 siswa. Kategori baik dengan interval 16 sampai 23 ada 0 siswa. Dan kategori sangat kurang dengan interval 8 sampai 15 dan 0 sampai 7 ada 0 siswa. Jadi bisa dilihat terdapat kenaikan jumlah siswa pada kategori sangat baik dari 5 siswa menjadi 10 siswa pada kelas kontrol. Kemudian kita lihat pada kelas eksperimen, dari 15 siswa kategori motivasi belajar sangat baik dengan interval 32 sampai 40 terdapat 11 siswa. Kemudian kategori baik dengan interval 24 sampai 31 terdapat 4 siswa. Kategori baik dengan interval 16 sampai 23 ada 0 siswa. Dan kategori sangat kurang dengan interval 8 sampai 15 dan interval 0 sampai 7 ada 0 siswa. Artinya pada kategori sangat baik di kelas eksperimen ini terdapat kenaikan, yang mana sebelumnya ada 5 siswa di kategori sangat baik, kemudian setelah diberikan tindakan ada 11 siswa. Kemudian selanjutnya kita lihat persentasenya dan rata-rata nilai rata-rata motivasi maksud saya. Nah, sebelum diberikan tindakan untuk kelas eksperimen dengan kategori cukup ada 72% siswa yang nilai rata-rata motivasinya 28,8. Kemudian setelah diberikan tindakan pada kelas eksperimen untuk kategori, maksud saya ada 86,5% siswa dengan kategori cukup yang nilai rata-rata motivasinya 36,6. Bisa dilihat terdapat perbedaan yang lumayan signifikan, kenaikan nilai rata-rata motivasinya dari 28,8 menjadi 36,6. Kemudian persentase pada kelas kontrol sebelum diberikan tindakan 71,75% kategori cukup dengan nilai rata-rata motivasinya 28,7. Kemudian setelah diberikan tindakan persentasenya naik menjadi 83,5% kategori cukup dengan nilai rata-ratanya 33,4. Di kelas kontrol ini juga terdapat kenaikan, di mana sebelumnya dari 28,7 menjadi 33,4. Nah, dari kedua kelas dari kedua kelompok ini bisa dilihat antara kelas eksperimen dan kelas kontrol jumlah kenaikannya lebih banyak yang kelas eksperimen, di mana kelas eksperimen treatmentnya adalah menggunakan media animasi, sedangkan pada kelas kontrol treatmentnya adalah buku dengan bantuan LCD, maksud saya proyektor dan laptop. Begitu.
Ketiga, pengaruh penggunaan media animasi dalam pembelajaran IPS terhadap motivasi belajar siswa kelas 4. Hasil penelitian yang diolah menggunakan SPSS, hasilnya menunjukkan bahwa dengan menggunakan media animasi, maka terdapat pengaruh pembelajaran IPS terhadap motivasi belajar siswa. Pembahasan. Motivasi belajar merupakan indikator keberhasilan suatu proses pembelajaran. Motivasi belajar dipengaruhi oleh faktor internal dan juga faktor eksternal. Salah satu faktor pendukung yang dapat mempengaruhi motivasi belajar yaitu dengan memanfaatkan atau menggunakan media pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran yang tepat dalam pembelajaran akan meningkatkan motivasi belajar siswa dan menciptakan kesenangan dalam kegiatan proses pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran animasi dalam pembelajaran IPS sangatlah berperan aktif dalam peningkatan motivasi belajar siswa, di mana siswa dapat menjadi lebih interaktif dalam proses pembelajaran. Aktivitas guru dalam mentransfer pengetahuan kepada siswa bukan lagi sebagai sosok yang mendominasi pembelajaran. Akan tetapi, guru sebagai fasilitator memfasilitasi siswa dalam belajar, menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan melibatkan siswa dalam mengeluarkan pengetahuannya, sehingga siswa dapat senang, aktif, dan antusias dalam belajar serta dapat meningkatkan motivasi siswa. Pada proses pembelajaran, dengan menggunakan media lebih menekankan agar siswa dipandang sebagai subjek belajar. Penggunaan media pembelajaran merupakan faktor pendukung di mana guru dapat berperan aktif sebagai fasilitator dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Salah satu penggunaan media pembelajaran yaitu media animasi yang merupakan media interaktif di mana dapat membuat siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran. Pembelajaran yang menggunakan media animasi sebagai alat pembelajaran dalam pelajaran IPS merupakan salah satu cara untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Dalam pelaksanaan penelitian tersebut, peningkatan motivasi siswa diukur dari setiap indikator motivasi belajar. Peningkatan tersebut terlihat dari hasil observasi aktivitas siswa pada setiap pertemuan baik pada kelas yang menggunakan media animasi maupun media buku dengan bantuan DLP dan laptop. Pembelajaran IPS dengan menggunakan media animasi dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Simpulan dan saran. Penggunaan media animasi dalam pembelajaran IPS memiliki tahapan pembelajaran. Motivasi belajar siswa dalam pembelajaran IPS memberikan perubahan motivasi belajar pada siswa. Penggunaan media animasi dalam pembelajaran IPS berpengaruh secara signifikan terhadap motivasi belajar siswa kelas 4 SDN Manuruki. Penelitian tersebut menyarankan kepada kepala sekolah hendaknya mendorong guru-guru melalui pelatihan-pelatihan untuk mengembangkan keterampilan dalam membuat animasi dalam pembelajaran. Dan kepada Dinas Pendidikan dapat melengkapi peralatan sekolah sehingga para guru dapat membuat animasi dengan mudah.